Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersukacita ketika pada saat ini kita bisa bertemu di YouTube channel ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sangat singkat. Tetapi sesungguhnya firman ini sangat bermakna sekali bagi kita yang hidup pada saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat latar belakang dari kitab ini, sesungguhnya pada saat itu orang-orang Israel mengalami krisis yang besar sekali. Karena terjadi kelaparan yang berkepanjangan di dalam kota mereka. Banyak orang-orang yang menjerit minta tolong. Yang tua, yang muda, mereka mengharapkan pertolongan dari orang lain. Itulah krisis yang mereka alami pada saat itu. Walaupun di sisi lain, mereka juga mengalami krisis rohani karena hubungan mereka yang tidak baik dengan Tuhan pencipta mereka. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin krisis yang terjadi di dalam Alkitab ini hampir mirip dengan krisis yang kita alami saat ini. Kalau saat itu mereka krisis karena kelaparan, mungkin saat ini kita krisis karena virus corona yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ada orang yang sakit, ada orang yang berduka, bersedih karena kematian saudaranya. Ada orang yang juga menjerit, bersedih karena masalah ekonomi mereka. Karena dampak global yang dihasilkan oleh virus corona ini. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita, orang-orang yang percaya, apa yang kita lakukan sekarang? Saat kita berada pada masa krisis ini, apakah kita hanya diam, melarikan diri, pasrah, atau bersungut-sungut kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, atau kita melakukan hal yang positif yang bisa kita lakukan pada saat ini? Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman ini, maka kita harus melihat peran-peran orang-orang yang disebutkan di dalam teks ini untuk menginspirasi kita melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita saat ini. Yang pertama, kita perlu belajar dari seseorang yang berasal dari Baal Salisa. Tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan apa jenis kelaminnya.
tetapi dicatat dengan jelas apa yang dia lakukan. Dia memberikan 20 jelai roti dan gandum baru kepada Elisa. Ini membuktikan bahwa orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu apa kewajibannya kepada Allah, dia tahu apa tanggung jawabnya kepada Allah. Dia sadar bahwa segala yang dia miliki itu berasal dari Allah. Maka dia juga memberikan persembahannya kepada Allah. Hasil ladangnya, hasil usahanya, dia berikan kepada Allah. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan. Walaupun situasi krisis, kelaparan pada saat itu tidak menghentikan langkahnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan kita sekarang ini? Kita orang-orang yang katanya hidup di zaman yang modern ini. Apakah kita masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau jangankan pada masa krisis, pada masa yang nyaman saja, banyak orang lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik, waktu yang terbaik, pikiran yang terbaik, hidup yang terbaik. Bukan ini yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Tidak jarang manusia itu memberikan sisa-sisanya untuk Tuhan. Sisa-sisa waktunya, sisa-sisa tenaganya, sisa-sisa pemberiannya. Padahal sesungguhnya kita perlu sadar dan tahu bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar dari Elisa. Dalam teks ini kita melihat bahwa Elisa itu menerima roti dan gandum dari orang Baal Salisa itu. Sesungguhnya itu adalah haknya. Tetapi yang menarik dari Elisa adalah dia tidak menjadikan roti itu menjadi miliknya sendiri. Walaupun sesungguhnya itu adalah haknya, itu adalah miliknya. Tapi dia malahan memberikan roti itu kepada orang lain. Maka sikap apa yang perlu kita pelajari dari Elisa dalam teks ini? Yang pertama, bahwa Elisa itu tidak egois. Walaupun dia sudah memiliki roti hasil pemberian itu, dia tidak egois. Walaupun roti itu penting baginya, dia tidak egois. Biasanya manusia ketika dia mengalami krisis, ya mungkin saat itu dia egois. Kalau dia punya makanan, lebih baik itu disimpan. Kalau dia punya uang, lebih baik itu disimpan untuk bekal di esok hari. Manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Elisa tidak berbuat seperti itu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan orang lain. Dan dia lakukan dengan memberikan rotinya kepada orang lain. Lalu yang kedua, Elisa itu adalah orang yang peka terhadap orang lain. Dia tahu dan dia sadar apa yang dialami oleh orang-orang yang di sekitarnya. Suara hatinya mendengarkan jeritan mereka. Itulah yang membuat dia peduli dan berbelas kasihan kepada mereka. Dan kalau kita jujur, ternyata sikap kepekaan inilah yang hilang pada manusia modern sekarang. Banyak kita zaman sekarang ini sudah mati rasa. Walaupun dengan teknologi sekarang kita bisa melihat ada banyak pergumulan yang dialami orang lain. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Banyak orang tidak menghormati orang lain.
Walaupun dia melihat orang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami pilu dalam hidupnya, dia tidak peduli. Karena dia menutup hatinya, matanya, telinganya, dan pikirannya kepada orang lain. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Elisa ini seharusnya membuat kita semakin peka, semakin peduli kepada orang lain. Dan kepedulian Elisa itu tidak hanya dibuktikan melalui kata-katanya saja, tapi dia buktikan itu dengan menyuruh pelayannya untuk memberikan makanan, roti itu kepada orang lain. Dia suruh hambanya, dia suruh pelayannya untuk memberikan roti miliknya kepada orang lain. Apa tujuannya ini? Kenapa dia menyuruh hambanya untuk memberikan kepada orang lain? Tujuan yang pertama, dia sedang mengajari orang lain supaya orang lain itu juga peduli terhadap sesamanya. Elisa ini sedang menginspirasi orang lain, orang banyak, supaya mereka juga bertanggung jawab kepada orang lain. Demikian sesungguhnya dengan hidup kita saat ini. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, tetapi sebagai orang percaya kita juga bertanggung jawab kepada orang lain. Maka tangan kita harus terbuka untuk menolong orang lain. Maka dengan seperti itulah krisis yang kita alami saat ini bisa kita hadapi bersama-sama. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita menyadari krisis global, kesusahan yang bersama-sama kita alami hari ini bisa kita hadapi bersama-sama kalau tangan kita ini terbuka untuk orang lain. Itu yang dilakukan oleh Elisa pada zaman itu. Kalau zaman itu Elisa bisa melakukan, tentu kita juga bisa melakukan pada saat ini. Yang kedua, apa makna Elisa yang memberikan makanan dan rotinya kepada orang lain? Sesungguhnya ini untuk memperlihatkan kepada orang lain bagaimana pekerjaan Allah. Allah itu sanggup mencukupkan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari yang nampaknya mustahil, tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Maka dengan itu mereka tahu, mereka sadar bagaimana sebenarnya kuasa dan pekerjaan Tuhan. Maka dengan melihat pekerjaan Tuhan, mereka tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, kita juga belajar dari hamba atau pelayan Elisa dalam teks ini. Pelayan ini sama dengan orang Baal Salisa. Tidak disebutkan siapa namanya, tidak disebutkan apa jenis kelaminnya, tetapi dituliskan apa sikapnya. Dalam teks ini kita melihat ada sikap keraguan-raguan dan kebingungan bagi dia ketika Elisa menyuruh dia membagi roti. 20 jelai roti kepada 100 orang. Ini membuat kita ragu dan bingung. Kalau roti 100 roti kepada 20 orang itu mungkin tidak membingungkan. Tapi kalau 20 jelai roti kepada 100 orang, itu mungkin membingungkan. Bagaimana caranya membagi itu? Nah, kita harus jujur. Kadang-kadang kita berpikir seperti pelayan Elisa ini. Kita berpikir secara logika kita berpikir secara diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita bingung. Bagaimana kita menghadapi ini, melakukan sesuatu ini dalam kehidupan kita? Kita jujur, kita sering seperti itu. Dan mungkin kita berpikir, mungkin setelah roti yang 20 jelai ini dibagi kepada 100 orang, mungkin setelah itu terjadi keributan karena tidak cukup kepada 100 orang.
Tetapi yang menarik yang harus kita pelajari dari dia adalah di balik kebingungannya atas perintah Elisa itu, tetapi dia tetap melakukan suruhan Elisa itu. Kenapa dia mau melakukan suruhan Elisa itu? Padahal tampaknya itu sangat mustahil, tidak logis. Kenapa dia mau melakukan? Karena sesungguhnya dia percaya bahwa yang diperintahkan oleh Elisa adalah perintah Tuhan. Di sana letaknya. Dia sangat percaya bahwa suruhan Elisa itu adalah yang disuruh oleh Tuhan, sehingga dia mau melakukannya. Nah, ketika dia mau melakukannya, akhirnya dia melihat mujizat terjadi pada saat itu. Orang tidak hanya berkecukupan, tapi juga ada sisa karena berkat Tuhan yang diberikan berlimpah-limpah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan akan firman Tuhanlah yang membuat kita melakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin itu kelihatan mustahil, susah bagi pikiran kita, tapi kalau kita yakin akan firman Tuhan, itulah yang mendorong kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, kita bertemu dengan tokoh utama, tokoh sentral dalam firman ini, yaitu Tuhan itu sendiri. Dialah tokoh utama yang berperan utama dalam firman ini. Sebab kita melihat, mendengarkan perkataannya dalam firman ini yang dikatakan oleh Elisa pada saat itu. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Inilah perkataan firman Tuhan hari itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna dari firman ini? Maknanya sesungguhnya adalah bahwa Allah lah sumber berkat satu-satunya dalam hidup manusia. Saat manusia mengalami krisis, kelaparan, kekurangan, ketidakmampuan, dan tidak ada lagi harapan menurut cara pandang manusia. Tetapi pada saat itu Allah dapat mencurahkan berkat-Nya. Allah dapat memberikan pertolongannya. Allah dapat memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah dicurahkan dalam hidup kita. Sebab dialah sumber berkat, dialah sumber penolong, dia sumber penghidupan. Saat kita merasa tidak bisa, saat itu Allah berkata bisa. Saat kita merasa mustahil, saat itulah Allah bisa berkuasa. Saat manusia kehilangan harapan, tapi sesungguhnya saat itu Allah dapat berkuasa lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita doakan. Maka sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Saat ini kita mengalami krisis, kesusahan atau apapun. Dari teks ini kita lihat bahwa Allah itu menjamin memelihara kehidupan kita. Bahkan di dalam perjanjian baru kita lihat, Yesus sendiri tidak hanya memberikan roti kepada orang-orang banyak, tetapi dia sendirilah yang menjadi roti kehidupan. Yang menerima firman-Nya tidak akan kelaparan lagi, sebab mereka dikenyangkan dengan firman-Nya. Yang menerima firman-Nya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka sesungguhnya inilah firman yang menguatkan, mendorong kita untuk tetap mempercayai Tuhan saat krisis terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.